got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas penganggaran modal dan penganggaran kas dengan materi manajemen keuangan dan perbankan. Halo semua, kali ini kita akan membahas materi tentang penganggaran modal dan penganggaran kas. Materi ini mengenai manajemen keuangan dan perbankan loh. Nah, di sini sebelum kita memulai, subscribe dulu dong channel ini ya. Terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurjuliansah. Rekan saya yang bernama Idam Ghazali dan Muhammad Abdullah Hakim. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ini melibatkan analisis, evaluasi, dan seleksi proyek atau investasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan strategis. Nah, di bawah ini ada penganggaran modal biasanya melibatkan. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada identifikasi peluang investasi. Yang kedua, ada evaluasi proyek berdasarkan kriteria seperti biaya, manfaat, dan risiko. Yang ketiga, seleksi proyek yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan perusahaannya. Dan yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi proyek setelah implementasi. Nah, di sini teman-teman ada tujuan penganggaran modal. Tujuan penganggaran modal adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui investasi yang menguntungkan dan strategis. Nah, di bawah ini ada beberapa tujuan spesifiknya adalah: yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan yang kedua, mengurangi risiko investasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan strategis teman-teman. Di slide selanjutnya ada metode evaluasi proyek. Metode evaluasi proyek dalam penganggaran modal meliputi di sini ada 4 poin teman-teman. Yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. Nah, itu untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan, mempertimbangkan biaya modal. Yang kedua, Internal Rate of Return atau IRR, yaitu menghitung tingkat pengembalian internal proyek membandingkannya dengan biaya modal. Yang ketiga, ada Payback Period atau menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikannya investasi awal. Dan yang terakhir, ada Profitability Index atau PI. Nah, itu untuk menghitung rasio antara nilai sekarang arus kas dan biaya investasi. Penganggaran kas adalah proses perencanaan dan pengelolaan arus kas perusahaan untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis, yang melibatkan perencanaan arus kas masuk dan keluar. Yang kedua, pengawasan saldo kas. Yang ketiga, manajemen risiko arus kas. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan tentang investasi dan pendanaan. Lalu, tujuan penganggaran kas. Tujuan penganggaran kas adalah memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan kas. Yang ketiga, mengurangi resiko kekurangan kas. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat dengan mencapai tujuan-tujuan
ini, perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif dan meningkatkan kestabilan keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada komponen penganggaran kas. Komponen penganggaran kas meliputi, di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu arus kas masuk adalah pendapatan dari penjualan, jasa, atau sumber lain. Yang kedua ada arus kas keluar, biaya operasional, investasi, dan pengeluaran lainnya. Yang ketiga ada saldo kas minimum. Nah, jumlah kas minimum yang harus dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang keempat, sumber dana. Itu dari mana aja? Nah, yang pertama dari pinjaman, investasi, atau sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan kas. Nah, teman-teman, dengan memahami komponen-komponen ini, perusahaan dapat membuat penganggaran kas yang efektif dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Manfaat penganggaran modal dan kas adalah 1. Meningkatkan efisiensi keuangan. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Meningkatkan nilai perusahaan. 4. Mendukung pengambilan keputusan strategis. 5. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kesimpulan, penganggaran modal dan penganggaran kas adalah 2 aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Penganggaran modal membantu perusahaan membuat keputusan investasi yang tepat dan strategis, sedangkan penganggaran kas memastikan kesediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dengan melakukan penganggaran modal dan kas yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penganggaran modal dan kas sangat penting bagi kesuksesan bisnis.